Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu dan Saudara untuk memperhatikan himbauan pemerintah. Mari kita belajar untuk tetap menjaga jarak dengan siapapun. Kita lebih baik tetap tinggal di rumah. Mari kita membiasakan diri dengan mencuci tangan, baik dengan sabun cuci tangan ataupun dengan pembersih tangan. Dan mari kita menjalani kehidupan sehat kita, makan yang cukup, makan bergizi, istirahat yang cukup, supaya kita jadi kuat dan kita bisa melalui musim ataupun masa-masa yang tidak menyenangkan ini, yaitu ketika kita melewati masa wabah virus corona. Mari kita akan berdoa sebelum kita belajar kepada firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami membuka hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan, firman yang boleh kami rindukan, firman yang boleh mengingatkan kami, firman yang akan mengajar kami untuk lebih lagi menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, mensyukuri atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dan bersukacita dengan membagikan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kami, menebus setiap dosa manusia yang mau percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, saya memberi judul renungan singkat pada malam hari ini dengan judul Semestinya Akulah yang Mati. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 13 sampai dengan yang ke-25. Lukas pasal 23 ayat 13 sampai 25. Ini menjadi perikop fokus kita, walaupun nanti saya akan membacakannya beberapa bagian firman Tuhan dari Injil Matius ataupun Yohanes. Tapi mari kita fokus dan beri tanda dalam Lukas pasal 23 ayat 13 sampai 25. Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa penangkapan, penyaliban, dan kebangkitan Tuhan Yesus sesungguhnya peristiwa yang sangat detail untuk memenuhi setiap nubuatan yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Semenjak manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan merencanakan penebusan, Tuhan memberikan kasih karunia dengan memberikan rencana penebusan. Sejak itu juga iblis pun bekerja untuk menggagalkan rencana agung Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu dan Saudara masih mengingat, ketika Yesus datang ke dunia dalam bentuk kelahiran pun, iblis juga bekerja untuk menggagalkannya, sehingga Herodes jadi marah, semua bayi dan anak di bawah 2 tahun pun dibunuh. Ini bagian dari rencana kuasa kegelapan untuk membatalkan, menggagalkan kasih karunia Tuhan, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bapak dan Saudara dikasihi Tuhan, sehingga peristiwa pengorbanan Yesus semestinya tidak asing lagi bagi kita. Seluruh Alkitab yang sudah kita baca berbicara tentang hal itu. Setiap tahun kita memperingatinya. Namun ada hal yang ingin saya bagikan pada tahun ini, pada malam hari ini, sebelum kita bersama-sama melakukan perjamuan Tuhan. Bila renungan singkat ini akan menjadi dasar kita untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Yang pertama, yaitu Yesus dihukum tanpa salah dan dengan proses yang salah. Saya akan menyampaikan fakta-fakta bahwa Yesus adalah pribadi yang benar. Yesus dihukum tanpa salah dan mengalami pengadilan yang salah. Saudara yang kasih Tuhan, setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, paling tidak Yesus mengalami 6 kali pengadilan. Pengadilan di depan Hanas, pengadilan di depan Kayafas, kemudian dibawa ke mahkamah agama, yaitu mahkamah Sanhedrin, dan kemudian dibawa kepada Pilatus. Pilatus memberikan kepada Herodes, dan yang terakhir adalah kembali kepada Pilatus. Nah, yang menarik saudara, mengapa sampai 6 kali Yesus mengalami pengadilan sepertinya bertingkat? Apakah Yesus yang menginginkan naik banding? Bukan, tidak. Namun karena tidak didapati kesalahan pada diri Yesus, tuntutan dan kesaksian yang ada adalah hanya dibuat-buat. Boleh dikatakan tuntutan dan tuduhan palsu. Tuduhan dan tuntutan kepada Yesus sangat syarat dengan muatan politis keagamaan pada waktu itu.
lebih mengarah sebenarnya kepada membabi butanya kebencian, ketidaksenangan kepada pribadi Yesus. Pada bagian ini saya memberikan penekanan sedikit Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita tergoda untuk seperti itu. Seringkali kita tergoda untuk membabi buta, tidak menyenangi seseorang. Dan ketika kita sudah tidak senang dengan seseorang, maka kita membabi buta untuk menyalahkan, mencari kesalahan, membenci, menghancurkan, menjatuhkan pada seseorang yang tidak kita suka. Hari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita harus mengakui bagaimana sikap kita kepada saudara kita, kepada orang lain. Apakah kita membabi buta seperti pada waktu Yesus ditangkap? Membabi buta dengan kebencian, meskipun tidak ada alasan untuk dibenci, tidak ada alasan karena kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bertobat kalau kita selama ini masih memiliki semangat membabi buta untuk melukai dan membenci, tidak menyenangi orang lain. Sekali lagi, kita sudah mengetahui hal ini untuk menggenapi nubuatan. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan supaya kita lengkap memahami penderitaan Tuhan Yesus adalah Yesus diadili dengan proses yang salah. Yesus diadili walaupun dia tidak salah, dan diadili dengan proses yang salah. Kenapa? Yaitu Yesus diadili dengan cara diborgol, diikat tangannya sebelum Yesus dinyatakan bersalah. Hal ini bertentangan dengan hukum, Bapak Ibu Saudara. Seseorang tidak bisa diperlakukan dengan diikat tangannya sebelum dia dijatuhkan dijatuhkan bahwa hukum bahwa dia bersalah. Bahkan Yesus ditangkap tidak melakukan perlawanan, tetapi Alkitab menuliskan bagaimana Yesus ditangkap, diikat sebagai seorang penjahat. Hakim ataupun perwakilan hakim ikut dalam perencanaan maupun penangkapan yang tertuduh, yaitu Yesus. Ini sudah tidak fair. Ini tindakan yang melawan hukum juga. Hakim semestinya tidak terkotori, terkontaminasi seperti itu. Tetapi yang terjadi dalam diri Yesus adalah hakim ikut merencanakan, bahkan menyertai penangkapan, mengetahui penangkapan Yesus. Tidak ada pengadilan di malam hari. Dan ingatlah bahwa Yesus ditangkap, dan di saat itu juga, malam hari itu juga dilakukan pengadilan. Ini juga melawan hukum sebenarnya. Tidak ada orang yang dapat dituduh dengan bukti dirinya sendiri. Dan ingatlah bahwa Yesus dituduh, dan Yesus berhasil, boleh dikatakan berhasil menggagalkan tuduhan itu dengan berdiam diri. Hanya saksi palsu yang mengatakannya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dipakai sebagai bukti untuk dirinya sendiri untuk menjatuhkan hukuman. Ini juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu. Dan Yesus ataupun dalam hal ini tertuduh mengalami siksaan secara fisik sebelum keputusan pengadilan. Hal ini tidak dibenarkan. Ingatlah bahwa Yesus tidak pernah melawan. Yesus bukan pemberontak. Yesus tidak menggunakan senjata untuk melawan. Tetapi Yesus mengalami penyiksaan mulai dari penangkapan. Dan ingatlah, itu belum ada keputusan pengadilan. Hakim yang menghadirkan saksi palsu, ini juga menyalahi aturan. Bukan yang tertuduh menghadirkan saksi, menghadirkan pembela, tetapi justru hakim meminta orang lain untuk memberikan kesaksian palsu. Pengadilan Yahudi mengharuskan untuk tetap menganggap tertuduh tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Semestinya hakim melindungi, tetapi di sini kita tidak mendapatkan perlindungan kepada pribadi Yesus. Pengadilan agama dan sipil tidak berhak menentukan hukuman mati, tetapi kita mendapatkan bahwa di pengadilan agama mereka sudah menuntut hukuman mati kepada Yesus. Dan pengadilan Yesus dilakukan pada hari raya. Bapak Saudara, kalau kita mau mendalami pengertian hari raya roti tidak beragi pada waktu itu, hari raya Paskah, mungkin kita sedikit berbeda di dalam hitung waktu kapan Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Ya, kita tidak mau berdebat tentang hal itu. Tetapi
pada waktu itu sebenarnya ada tradisi tidak ada penangkapan ketika ada hari raya besar. Ini boleh dikatakan hari raya besar, saudara. Tetapi Yesus justru ditangkap ketika melakukan malam perjamuan. Dan sebelum puncaknya hari raya, Yesus justru ditangkap dan diadili. Dan yang terakhir yang saya dapatkan adalah bagian penutup. Pilatus sebagai wakil penguasa tertinggi pada waktu itu mengatakan juga tidak mendapatkan kesalahan apapun pada diri Yesus. Hal ini Bapak Ibu bisa melihat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 22. Dibandingkan nanti di dalam Yohanes kita bisa melihat pasal yang ke-18 ayat 38, pasal 19 ayat yang ke-4, dan di Injil Matius Markus pun dikatakan bahwa Pilatus tidak mendapati Yesus bersalah. Yesus telah dinubuatkan untuk menjadi korban, menjadi anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bersalah. Yesus diadili dan dihukum bukan karena kesalahan dan dosanya, tetapi oleh karena tuduhan-tuduhan palsu dan hukum yang membabi buta. Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang layak dihukum mati dan terbukti layak dihukum mati? Bukan Yesus, tetapi Yesus melakukannya oleh karena menggenapi nubuatan kasih karunia Tuhan kepada kita, kepada setiap orang yang mau menerimanya sebagai juru selamat. Yang kedua, yang terakhir dalam perenungan ini, setelah kita tahu bahwa Yesus diadili, dihukum dengan atau tanpa salah, diadili dengan cara yang salah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Barabas, karena perikop yang kita baca di situ muncul nama Barabas, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya nanti. Di sana mulai dituliskan di ayat yang ke-18. Tapi mereka berteriak bersama, "Nyalah dia dan lepaskanlah Barabas bagi kami." Di Lukas pasal 23 ayat 13, perikop, di bawah perikop di situ ada ayat paralelnya, ada di dalam Matius pasal 27, Markus pasal 15, Yohanes 18. Nanti Bapak bisa menyimak di sana untuk melengkapi dari sudut pandang Lukas ini yang kita pelajari. Tetapi untuk melengkapi, bacalah semuanya. Barabas tidak dituliskan banyak. Kita hanya tahu bahwa Barabas adalah orang yang dibebaskan, yang diminta oleh orang banyak orang Yahudi pada waktu itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam proses pengadilan akhir terjadilah pertukaran tempat. Pilatus yang ingin melepaskan Yesus karena Pilatus meyakini Yesus tidak bersalah, mencoba memberikan pilihan yang sulit kepada masyarakat pada waktu itu atau orang Yahudi pada waktu itu, yaitu dengan memberikan Barabas, seorang yang sudah divonis, sudah tegas status hukumnya bahwa dia adalah pemberontak dan pembunuh, bahwa dia sudah dihukum, bahwa dia sudah ada di penjara, bahkan mungkin dia juga sudah divonis hukuman mati, sudah jelas. Lalu ditampilkan bersama dengan Yesus yang tidak mempunyai kesalahan apapun menurut Pilatus dan pengadilan tadi. Pilatus sebenarnya ingin melepaskan Yesus, memberikan pilihan dia yang sulit. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Saudara? Orang memilih Barabas dilepaskan. Siapakah Barabas sehingga dilepaskan? Lukas 23:19 di sana dikatakan Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubungan dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan. Kalau Yohanes mengatakan sebagai penyamun. Jelas sekali dia adalah pemberontak dan sudah melakukan pembunuhan. Sudah terbukti dan sudah ada kepastian hukum mati bagi Barabas. Dan Barabas tidak dituliskan, Bapak Saudara, tetapi tersirat kita bisa lihat. Barabas tahu harus ada orang yang benar, bukan penjahat. Harus ada orang yang benar, yang bersih, yang bisa menggantikan posisinya dia untuk bisa lepas dari tuntutan hukum. Barabas, saya yakin sempat melihat ketika ditunjukkan kepada orang, pilih mana, Yesus atau Barabas. Barabas pasti sudah melihat Yesus. Saya yakin juga Barabas sudah mengenal atau mendengar cerita sedikit tentang Yesus. Barabas melihat Yesus yang ditawarkan untuk menggantikan dia.
Barabbas tahu kejahatannya, dia menyadari kejahatannya, dia menyadari bahwa pasti dia sudah membunuh, dia menyadari kesalahannya itu, walaupun mungkin dia membela diri, tidak mau diserahkan, tetapi pasti hati nuraninya sudah mengadili bahwa dia pemberontak dan pembunuh. Dan Barabbas tentu tahu bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Dan yang menarik adalah Barabbas bebas karena berganti tempat dengan Yesus. Barabbas yang layak dihukum mati dibebaskan karena Yesus menggantikannya, Bapak Saudara. Barabbas si penjahat, penyamuk, pemberontak, pembunuh yang semestinya layak dibelenggu, layak dihukum fisik maupun dihukum mati, menerima air, diludahi dan dicemooh. Tetapi semuanya itu dialihkan kepada Yesus yang benar, yang diadili dengan tidak benar. Sedangkan kebebasan, kelepasan, kenyamanan, keamanan, ketidakbersalahan Yesus justru diberikan kepada Barabbas. Saya mau mengakhiri dengan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara. Siapakah Anda? Siapakah saya? Siapakah kita dibandingkan dengan Yesus dan Barabbas? Kalau kita mau berkaca antara Yesus dan Barabbas, siapakah kita? Berartikah kita mengatakan bahwa saya adalah Yesus yang tidak bersalah? Ada yang mau mengatakan saya Yesus yang tidak bersalah? Atau Anda keberatan menyebut diri sebagai Barabbas karena Bapak Ibu tidak terbukti membunuh? Kemarin sore Saudara Yosef sudah menyampaikan firman Tuhan yang menurut saya Roh Kudus memakainya untuk menjadi dasar kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga. Tetapi kalau kita mengingat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ditekankan lagi di dalam Efesus, Bapak dan Saudara. Saya akan membacakannya supaya Bapak Ibu Saudara bisa merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Siapakah kita? Apakah kita berani menyebut sebagai Yesus yang tidak bersalah? Atau kita masih keberatan dengan menyebut akulah Barabbas itu? Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Pada dasarnya kami, Rasul Paulus yang hebat itu mengatakannya, kami Rasul Paulus dan para rasul dan orang percaya pada waktu itu adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang siapakah Anda? Apakah Anda berani mengakui sebagai Barabbas yang layak menerima segala penghukuman? Saya berani mengatakan bahwa saya Barabbas. Sayalah Barabbas yang layak disalibkan dengan segala kejahatan saya. Apakah yang membuat Anda berbangga dan merasa layak untuk bisa ke surga? Katakanlah kebaikan apa yang Bapak Ibu miliki sehingga Bapak Ibu berkata, oh saya layak ke surga. Tidak ada dosa besar ataupun kecil bagi Tuhan, Bapak Saudara. Kalaupun kita tidak atau belum pernah membunuh sesama kita, bukan berarti kita layak ke surga. Sekali lagi, tidak ada dosa besar dan kecil di hadapan Tuhan. Bahkan dosa yang sangat kecil sekalipun membuat kita layak dihukum dan tidak layak masuk surga. Saudara Yosef akan membaca Matius 25 ayat 41 sampai 45. Matius 25 ayat 41 sampai 44. Perhatikan baik-baik Bapak Saudara. Ini orang-orang yang sudah dikumpulkan Tuhan, tetapi Tuhan menegur. Ini menjadi teguran yang keras bagi saya dan kita sekalian. Silakan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku,
Hai kamu orang-orang terkutuk, menyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Kalau kita tidak memberikan air minum kepada orang yang hina, itu sudah diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah kesalahan besar. Kita Barabas, kita layak dihukum, namun Yesus telah menggantikannya. Saudara, kitalah layak dinyahkan, tetapi Yesus telah menggantikan kita. Sebab itu bersyukurlah, terimalah Yesus, berubahlah akal budi kita oleh karena Roh Kudus. Kasihlah Yesus dan kasihlah gereja, Bapak Saudara. Jangan menjadi pelit. Ingatlah, ketika kita tidak mau berbagi air minum saja, kita layak dinyahkan. Jangan pelit untuk memberikan makanan dan minuman kepada orang lain. Jangan pelit untuk memberi kepada gereja. Jangan simpan hartamu ketika orang lain memerlukan pertolonganmu. Jangan fokus pada tempayanmu, tapi fokuslah kepada Yesus, gereja, dan pekerjaan Yesus yang harus kita kerjakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk pengorbanan. Kamilah Barabas itu yang layak dihukum, tetapi Engkau menggantikan kami. Sungguh kami terharu oleh karena kebesaran kasih-Mu. Sebentar kami akan menikmati roti perjamuan dan anggur perjamuan sebagai lambang yang boleh mengingatkan kami akan pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti perjamuan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita mengucap syukur. Bapa yang makasih, kami bersyukur untuk kasih karunia melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang rela mati bagi kami. Tubuhnya yang remuk, terpecah-pecah, dagingnya dihancurkan supaya kami memperoleh kehidupan. Saat ini kami mengucap syukur sembari mengingat akan pengorbanan dengan menerima roti perjamuan lambang tubuh Kristus yang boleh menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari dengan pengucapan syukur kita nikmati roti perjamuan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat anggur perjamuan
kita berdoa. Hati kami hancur ya Tuhan, menyadari betapa berdosanya kami, betapa seringnya kami mengabaikan orang lain dan tidak memberikan minum, makan, pakaian. Kami lupa bahwa itulah kasih kepadamu. Kami layak untuk Engkau menyangka, kami layak untuk disebut sebagai Barabas, tetapi darahmu yang tercurah di kayu salib menggantikan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan. Kami mau menerima anggur ini sebagai lambang darahmu yang boleh menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan penuh syukur kita menikmati anggur bercampur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah pertemuan Tuhan yang boleh kita nikmati bersama. Saya selalu mengingatkan supaya kita boleh mengambil waktu hari ini dan besok untuk bertenang diri, untuk merenungkan kembali betapa besar kasih Tuhan kepada kita, dan untuk merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan untuk meresponi kasih Tuhan. Miliki komitmen yang baru untuk semakin mengasihi Tuhan. Kita akan meresponinya dengan nyanyian pujian yang boleh kita naikkan bersama-sama. Setelah itu kita akan menerima doa berkat.